Berlin, 15 Maret 1921. Udara musim semi masih dingin ketika warga kota Charlottenburg mulai beraktivitas. Jalanan dipenuhi oleh pejalan kaki, tram berlalu lalang, dan toko-toko baru saja membuka pintu mereka. Di antara keramaian itu, seorang pemuda Armenia berusia 24 tahun bernama Sogomon Tehlirian melangkah dengan tenang. Matanya tertuju pada seorang lelaki parubaya yang berjalan di depannya. Lelaki itu adalah Talat Pasha, mantan Menteri Dalam Negeri Kekaisaran Ottoman dan arsitek utama genosida Armenia. Bagi sebagian besar orang Jerman di jalanan hari itu, Talat hanyalah seorang imigran Turki yang tinggal di pengasingan. Tetapi bagi Tehlirian, ia adalah simbol penderitaan orang yang telah menghancurkan keluarganya. Tanpa banyak kata, Tehlirian mengeluarkan pistol Mauser C96 yang ia sembunyikan di balik mantelnya. Ia mendekat, menatap punggung lelaki itu, dan menarik pelatut. Suara tembakan memecah pagi yang damai. Talat jatuh, darah mengalir di trotoar Berlin. Orang-orang berteriak, beberapa melarikan diri, sebagian lain membeku ketakutan. Yang mengejutkan adalah apa yang dilakukan Tehlirian setelah itu. Ia tidak melarikan diri. Ia berdiri tegak di sisi jasad Talat, menunggu polisi datang. Kepada aparat yang menangkapnya, ia hanya berkata, "Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan." Berita pembunuhan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Surat kabar Eropa dan Amerika menjadikannya berita utama. Bagi sebagian, ini adalah tindakan kejahatan. Bagi bangsa Armenia, ini adalah keadilan yang tertunda. Namun, dunia semakin terkejut ketika beberapa bulan kemudian, pengadilan Jerman membebaskan Tehlirian dari tuduhan pembunuhan. Kasus ini tidak hanya mengguncang hati nurani, tetapi juga mengubah perdebatan global tentang keadilan dan balas dendam. Untuk memahami mengapa Tehlirian menembak Talat, kita harus menengok kembali ke tahun 1915, saat salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20 terjadi, genosida Armenia. Kekaisaran Ottoman yang kala itu diguncang perang dan keruntuhan, melihat orang Armenia sebagai ancaman. Dengan populasi sekitar 2 juta jiwa, komunitas Armenia dianggap berpotensi bersekutu dengan Rusia, musuh Ottoman dalam Perang Dunia Pertama. Kecurigaan ini berubah menjadi kebijakan pemusnahan sistematis. Pada 24 April 1915, pemerintah Ottoman memerintahkan penangkapan ratusan intelektual, pemimpin politik, rohaniawan, dan tokoh masyarakat Armenia di Konstantinopel. Sebagian besar dari mereka dieksekusi. Malam itu menjadi titik awal genosida. Tak lama kemudian, deportasi massal dimulai. Pria dewasa ditahan dan dieksekusi, sementara perempuan, anak-anak, dan orang tua dipaksa melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju gurun Suriah. Mereka tidak diberi makanan, tidak diberi air. Ribuan orang mati kelaparan. Ribuan lainnya dibunuh atau diperkosa dalam perjalanan. Kem-kem pengungsian di gurun Suriah berubah menjadi kuburan terbuka. Kesaksian para saksi mata menyebutkan anak-anak kelaparan hingga tinggal kulit dan tulang. Perempuan diperdagangkan sebagai budak, dan mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Sejarawan memperkirakan sekitar 1,5 juta orang Armenia tewas antara 1915 dan 1917. Sosok sentral di balik kebijakan ini adalah Talat Pasha. Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia menandatangani perintah-perintah deportasi dan mengatur logistik pemusnahan. Dokumen yang ditemukan menunjukkan bahwa Talat secara sadar menginginkan penghapusan bangsa Armenia dari tanah Ottoman. Bagi rakyat Armenia, nama Talat selamanya identik dengan pembantaian, pengkhianatan, dan penderitaan. Sogomon Tehlirian lahir pada 2 April 1896
di Nerkin, Bargarich, Erzinga, sebuah desa kecil yang indah di Anatolia Timur. Ia tumbuh dalam keluarga Armenia yang hangat, dengan ibu yang penuh kasih sayang dan saudara-saudara yang mendukung. Masa kecilnya dihabiskan di ladang, gereja desa, dan rumah batu sederhana khas Armenia. Hidupnya tenang hingga badai sejarah datang. Pada 1915, keluarganya termasuk dalam kelompok yang diperintahkan untuk dideportasi. Dalam perjalanan panjang itu, Tehlirian menyaksikan mimpi buruk yang tak pernah bisa ia hapus dari ingatan. Ia melihat ayahnya dipukuli, saudara-saudaranya dibantai, dan ibunya diperlakukan dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh di depan matanya. Ia sendiri tertembak, jatuh pingsan, dan saat sadar, ia mendapati dirinya di antara tumpukan mayat. Dari pengalaman inilah lahir trauma mendalam yang akan membentuk jalan hidupnya. Setelah berhasil melarikan diri, ia bergabung dengan pasukan sukarelawan Armenia yang bekerja sama dengan Rusia melawan Ottoman. Namun, bahkan di medan perang, bayangan ibunya terus menghantuinya. Setelah perang usai, ia pindah ke Serbia dan kemudian ke Jerman untuk melanjutkan studi teknik. Di luar, ia tampak seperti mahasiswa biasa, tetapi di dalam dirinya ada bisikan yang terus mengganggu. Suara ibunya menuntut balas dendam. Bangsa Armenia di diaspora tahu bahwa banyak pelaku genosida lolos dari keadilan. Pemerintah Turki baru tidak menghukum mereka, bahkan melindungi sebagian besar. Untuk itu, organisasi Dasnaksutyun meluncurkan operasi rahasia bernama Operation Nemesis, dinamai dari Dewi Balas Dendam Yunani. Operasi ini bertujuan untuk menghabiskan satu persatu para arsitek genosida. Target utamanya adalah Talat Pasha. Meski sudah dijatuhi hukuman mati, diabsentia oleh pengadilan Turki, ia hidup tenang di Berlin. Dasnaksutyun memilih Tehlirian untuk melaksanakan eksekusi bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena alasan pribadinya yang mendalam. Selama berminggu-minggu, Tehlirian membuntuti Talat. Ia mempelajari rutinitasnya, kapan keluar rumah, kemana pergi, bahkan seberapa cepat ia berjalan. Tehlirian menyewa kamar kecil di Berlin, hidup sederhana, dan menunggu saat yang tepat. Akhirnya, pagi 15 Maret 1921 menjadi hari yang ia pilih untuk menuntaskan misinya. Talat Pasha berjalan santai di jalanan Charlottenburg. Tehlirian mengikutinya dari belakang. Saat jarak cukup dekat, ia mengeluarkan pistol dan menembaknya tepat di kepala. Talat terjatuh, meninggal seketika. Orang-orang berteriak histeris. Polisi segera datang. Tehlirian tidak melarikan diri, ia ditangkap di tempat. Persidangan Tehlirian dimulai pada Juni 1921 di Berlin dan segera menjadi sorotan dunia internasional. Media dari berbagai negara hadir. Tim pengacara Tehlirian menggunakan strategi unik. Mereka tidak menyangkal tindakannya, tetapi menekankan trauma psikologis yang dialaminya akibat kehilangan keluarganya dalam genosida. Pengadilan mendengarkan kesaksian panjang dari korban selamat, sejarawan, dan saksi ahli. Mereka menceritakan kebrutalan genosida Armenia, menyoroti peran Talat sebagai dalang utama. Para juri terdiam mendengarkan kisah penderitaan itu. Akhirnya, pada 3 Juni 1921, vonis dibacakan. Tehlirian dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini mengejutkan dunia. Bagi sebagian orang, ini pembenaran balas dendam. Bagi yang lain, ini keadilan yang tidak bisa diberikan oleh hukum formal. Kasus Tehlirian meninggalkan dampak besar. Bagi bangsa Armenia, ia adalah pahlawan yang berhasil menuntut balas ketika dunia menutup mata. Bagi dunia hukum, kasus ini menjadi salah satu pijakan awal lahirnya konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejarawan hukum mengaitkan persidangan Tehlirian dengan inspirasi bagi pengadilan Nuremberg setelah Holocaust. Tehlirian sendiri kemudian pindah ke Amerika Serikat.
hidup relatif tenang, menikah, dan meninggal di San Francisco pada 1960. Makamnya kini menjadi tempat ziarah bagi diaspora Armenia. Namun, kisahnya meninggalkan pertanyaan abadi. Apakah pembunuhan bisa dibenarkan jika hukum gagal memberikan keadilan? Apakah seorang korban berhak menjadi algojo? Satu hal yang pasti, tembakan di Berlin pada 1921 masih bergema hingga hari ini sebagai simbol bahwa keadilan, meski tertunda, selalu menemukan jalannya.